Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali bersama channel Lentera CPNS dan Navigator Guru. Kali ini saya akan menjawab request dari teman-teman semua tentang pembahasan LK 2.2, yaitu menentukan solusi. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan selalu jaga kesehatan ya teman-teman ya. Nah, di LK 2.2 ini selalu berkaitan dengan LK sebelumnya, yaitu di LK 2.1. Teman-teman kalau misalkan mengerjakan 2.2, jangan lupa file yang 2.1-nya teman-teman dibuka, dan saya memberikan beberapa solusi untuk teman-teman yang suka lupa penyimpanan dokumennya. Tolong ketika sudah di-download itu jangan ada di folder C terus, nanti ada komputer rusak, teman-teman akan kehilangan datanya. Jadi teman-teman coba filenya dirapikan ke dokumen drive yang D, folder-folder yang memang bukan di sistem. Oke. Nah, ini di LK 2.2 ini tentang menentukan solusi, yaitu nomor 1 saya ambil nih tentang rendahnya minat belajar matematika siswa di kelas 5. Di sini saya cantumkan adanya rendahnya minat belajar matematika di kelas 5 karena tidak ada judul sebelumnya. Jadi saya langsung ditulisnya di eksplorasi alternatif solusi supaya tahu nomor 1 ini membahasnya tentang apa. Oke. Nah, di sini diantaranya yaitu menggunakan inovasi pembelajaran berbasis ICT. Nah, kemudian model pembelajaran yang bervariatif, kemudian mengikuti workshop pendidikan. Kemudian yang 4 adalah membuat kelas lebih nyaman. Kelima adalah adanya reward and punishment. Jadi kelima ini nanti teman-teman dikurusan lagi solusi yang relevannya apa. Oke, ini kan 5 ini kan solusi untuk masalahnya rendahnya minat belajar matematika siswa. Tapi di kelas 5 nih, teman-teman ya. Sebenarnya ada di kelas 5 ini, dan misalkan teman-teman di sini ada materinya itu lebih spesifik, lebih bagus, soalnya kalau misalkan solusi relevan itu nanti jurnalnya itu mengarah ke materi itu dan di kelas itu. Jadi kita punya kekuatan kalau ditanya kenapa milih solusi ini, karena ada literaturnya seperti itu. Nah, ini di sini saya tidak mencantumkan materi ini teman-teman, tapi mencantumkan kelasnya. Kemudian di solusi yang relevan, tadi yang 5 ini mengkerucut menjadi 3 solusi yang paling mendekati obat daripada masalah rendahnya minat belajar matematika siswa di kelas 5 teman-teman. Nah, nomor 1 adalah penggunaan media pembelajaran yang inovasi berbasis ICT. Kemudian nomor 2 adalah model pembelajaran yang bervariatif. Ketiga adalah pemberian reward and punishment. Nanti ini teman-teman dikerucutkan lagi sesuai dengan analisisnya. Oke, kenapa saya mengambil media yang ICT? Karena kalau saya nggak salah ini untuk PPG ini harus yang berkaitan dengan ICT. Nanti teman-teman supaya gampang medianya berbasis ICT aja. Oke. Nah, model juga teman-teman harusnya berkolaborasi, soalnya kalau di model pembelajaran ini kan nanti pembuatan bahan ajaran lebih gampang, ada model dan media di dalamnya seperti itu. Nah, kemudian masuk di tabel nomor 4, analisis penentuan solusi. Nah, di sini agak panjang nih teman-teman, karena di analisis penentuan solusi ini kita tidak asal ambil solusi. Jadi solusinya itu sudah melalui wawancara pakar, kemudian guru, kepala sekolah, dan pihak lainnya, sehingga bisa menentukan solusi yang terbaik untuk masalah rendahnya minat belajar matematika siswa di kelas 5 ini, dan juga kajian literatur jurnalnya teman-teman yang valid. Nah, di sini saya mau mencontohkan berdasarkan hasil wawancara bersama guru, kepala sekolah, dan pakar serta kajian literatur seperti jurnal, maka solusi yang akan digunakan pada masalah rendahnya minat belajar matematika siswa di kelas 5 menggunakan media yang inovatif berbasis ICT seperti, nah, di sini kenapa ada seperti pemanfaatan video animasi di sini, supaya lebih spesifik teman-teman. Jika kalau misalnya di sini aja hanya inovasi media berbasis ICT aja, tapi kalau di sini harus ada spesifik bahwa teman-teman nanti pada saat melakukan bahan ajar, teman-teman akan melakukan pembuatan video animasi atau misalkan media lainnya. Nah, ini berkolaborasi dengan model pembelajaran berbasis masalah yang menyesuaikan materi ajar matematika dan karakter siswa. Ini saya coba untuk edit ya teman-teman ya. Ini CRH ya teman-teman ya. Mohon maaf, ini CRH. Nah, berkolaborasi dengan model kooperatif nih, cara nih kooperatif yang menyesuaikan materi ajar matematika dan karakter siswa. Nah, di sini ada kajian literaturnya teman-teman, jurnalnya, rujukannya. Jadi kita nggak asal ngambil CRH aja. Oke. Nah, di sini kajian literatur jurnal rujukannya yang ditulis oleh Nahrir, Dantes, dan Nyoman Kusmarianti ya. Kemudian tahun 2019, pengaruh model pembelajaran CRH berbantuan media video pembelajaran terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5. Ini kan siswa kelas 5-nya udah sama. Kemudian matematikanya pun udah sama. Nah, di sini yang penulis ini menggunakan model pembelajaran CRH dan bantuan video animasi atau video pembelajaran seperti itu. Nah, kenapa? Nanti kan teman-teman ditanya nih, kenapa analisis penentuan solusinya menggunakan model pembelajaran CRH? Nanti teman-teman bisa menjelaskan karena pada
jurnalnya Nahri dan kawan-kawan, kooperatif tipe CRA ini bisa membangkitkan minat belajar siswa karena pembelajarannya menyenangkan. Seperti setiap siswa diberikan kotak dan siswa tersebut mengambil soal yang ada di kotak tersebut, dan nanti kalau misalkan jawaban siswanya itu benar, maka akan mengucapkan hore atau yel-yel seperti itu. Nah, kita teman-teman bisa menjelaskan ke dosennya dan guru pamongnya bahwa analisis penonton solusi teman-teman itu kuat. Dari mana kuatnya itu? Ya dari kajian literatur yang ada. Dan teman-teman baca setiap kajian literatur itu, kira-kira daya pendongkrak kita untuk ini loh obat untuk menentukan masalah yang selama ini saya identifikasi seperti itu. Jadi kalau teman-teman asal ngambil ya karena saya suka, itu kan tidak sesuai dengan literatur atau misalnya kajian ilmiahnya teman-teman. Oke, jadi teman-teman harus kuat banget di analisis penonton solusi ini. Nah, untuk yang kolom terakhir ini analisis alternatif solusi, saya agak bingung juga nih di analisis alternatif solusi, karena biasanya kalau misalkan dalam satu LK itu hanya ada satu analisis di paling akhir, tapi ini ada lagi analisis alternatif solusi. Tapi teman-teman ini untuk yang kolom ini nanti diskusikan dengan dosen teman-teman semua ya, karena ini sesuai dengan LK 2.1 apakah nanti diambil atau menganalisis apa lagi. Itu saja sih teman-teman tips untuk mengerjakan LK 2.2. Mudah-mudahan teman-teman bermanfaat dan bisa menjadikan sebuah rujukan. Dan satu lagi tips untuk teman-teman semua, jangan sampai menyamaratakan antara LPTK 1 dan LPTK yang lainnya, karena setiap LPTK punya dosen pembimbing, guru pamong, jadi sesuaikan dengan dosen dan guru pamongnya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita kembali lagi di pembahasan selanjutnya. Hai teman-teman semua, bisa bergabung bersama kelas belajar dan penambang bersama kami. Di sini ada keuntungannya, teman-teman bisa baca, masuk ke dalam buku Bang Soal Lulus UP PPG dalam Jabatan. Ini khusus untuk teman-teman PGSD ya. Silakan teman-teman bisa masuk ke grup pendampingan kami, belajar dan kita sama-sama lulus di PPG dalam Jabatan 2022 ini. Terima kasih, silakan teman-teman untuk bergabung.